kita udah mulai jalan dari pos 4 ke 5. Ini kita disambut sama tanjakan atas tuh. Mudah-mudahan masih tetap aman, kondisi stamina masih tetap terjaga dari kita semua biar sampai ke tujuan lah, tempat camp kita di pos 8. Oke. Oh iya, pendakian ke Ciremai total rombongan kami ada 13 orang dengan 13 pria dan 1 wanita. Kami membagi 3 kelompok dalam perjalanan. Ada tim depan, tim tengah, dan tim belakang. 1 orang dari tiap tim memegang HT untuk saling berkomunikasi. Buyut ketug. Baiknya olahraga. Apa aja olahraganya? Ya, terus Pos 5 ke 6 ini vegetasinya udah mulai agak kebuka dan tumbuhannya juga udah mulai beda, kayak udah mau deket ke pos 8 gitu, ke kawah burung atau ke pos 7 yang banyak edelweissnya. Kita ikuti terus perjalanan ini ya. Tim belakang monitor tim belakang. ya, halo. Pos 6 kurang memungkinkan buat ngecamp 13 orang. Info Jer. Mau turun atau lanjut naik? Semakin mendekati pos 8, ritme perjalanan kami mulai menurun. Sampai pada akhirnya salah satu kawan kami memilih untuk camp di pos 6 karena kakinya sering kram dan sakit. Karena kalau lewat dari pos 6, kita harus sampai ke pos 8 karena di pos 7 kita tidak boleh camp di sana karena alasan keamanan dan keselamatan pendaki. Jadi jika tidak bisa melanjutkan perjalanan, memang sebaiknya camp di pos 6. Saya udah capek, udah ngantuk. Luar biasa. Minum pop es, pengen beli minuman coklat Indomaret. Nanti kita bangun dulu ya, di atas bangun Indomaret. Franchise Indomaret di puncak Ciremai. Parek sabara bulan geus kaburu bangkrut. Itu warung bukannya? Bukan ya? Bukan. Kayak warung, tapi Bukan ada pendopo. mbak-mbak kayak bawa gorengan Itu dari lihat dalam. arena bermainnya Tarzan. Oh iya, Tuh. benar. Tarzannya Buat kemana ya? kelantungan. Ketarik urat. Sakit badanku. Main dulu atau di sana di arena bermain Tarzan. Arena bermain kopi lah. Ini dari pos 6 ke 7. Jalannya kadang landai, kadang nanjak. Tapi karena udah sisa-sisa tenaga, ngantuk udah parah. Ini udah agak lemas ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya cuaca dan situasi itu sangat mendukung banget. Vegetasi yang mulai terbuka, sinar matahari yang membuat panas pada tubuh menjadi faktor yang membuat kami mulai lemas. Dominasi trek yang menanjak menambah tantangan yang membuat kami makin lemas. Sinyal GPS mulai tidak stabil, membuat keberadaan pos 7 tidak terdeteksi. Dan rasanya kok nggak nyampe-nyampe ya? Hampir sampai ke pos 7. Alhamdulillah kondisinya cerah. Dan ini view sunset terbaik Ciremai via Sederehe ya. Aduh. Emang berat nih ke pos 7 ini. Nggak tahu ya kalau ke pos 8 nanti gimana. Cuma dari 6 ke 7 memang berat. Posisinya nanjak terus menerus, bikin capek. Napas tersendat, terus ngap.
intinya ngap lah, kaki juga capek. Mantap banget ini, alhamdulillah dikasih cerah. Wow, awannya guys. Video ini. Kita hampir sejajar dengan awan. Kita jalan. Wih. Sabar. Ah, sampai lepas. Sampai lepas. Duri semua tuh. Waduh. Kita ke pos 8. Akhirnya kita sampai juga ke pos 7. Koordinasi dengan tim depan dan tim belakang sudah mulai susah di titik ini. Jadi tim depan dan tim tengah memutuskan untuk melanjutkan ke pos 8 dengan harapan tim belakang bisa segera memberikan kabar agar tim depan dan tim tengah nantinya bisa menjemput turun dan membantu tim belakang. Di perjalanan menuju pos 8, jujur, untuk cerita udah gak keburu karena habis sama nafas. Trek full tanjakan dan sinar matahari yang menyengat bikin ngos-ngosan. Hanya sesekali menikmati pemandangan sambil istirahat sejenak. Dari pos 6 ke 7 ternyata gak ada apa-apanya dibanding 7 ke 8. Capek, tapi seru lah ya. Setelah 1 jam 30 menit kami berjalan, akhirnya kami sampai juga di pos 8, pos Kawah Burung. Gak lama kami langsung bergegas mendirikan tenda karena mau langsung sholat, makan, dan tidur. Sebagai ganti gak bisa tidur di travel, biar subuh bisa summit ke puncak Ciremai. Tiba-tiba ada yang mampir waktu kami istirahat, sampai buat kebangun dan susah tidur lagi. Kondisi kita sekarang di dalam tenda ya. Sekarang jam 4 subuh. Kemarin kita jam 5 sampai kurang lebih ya, langsung istirahat tidur. Ada rencana ingin summit tapi ya ini kondisi cuacanya nggak nentu, anginnya kencang banget. Jadi di tim kita cuma 4 orang yang summit. Mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kita juga mau summit juga ya, cuma kondisi alamnya kayak punya resiko lah kalau maksain gitu, karena anginnya kenceng banget. Jadi dengar juga dari video ini suara angin di luar tuh kenceng banget. Ini udah mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi ini masih anginnya terus, sampai tidur juga kebangun tidur lagi karena kenceng banget suara angin yang ngembus ke tenda kita gitu. Jadi ya karena situasi dan kondisi mungkin itu juga masih belum bisa menentukan ini akan summit atau enggak gitu, karena keluar juga udaranya dingin banget, anginnya kenceng banget. Ini takutnya sangat beresiko gitu. Dan
Anda mulai pada terkapar ya. Tetap kuat, tetap stay. Kenapa tidak summit? Angin tidak mendukung, cuaca tidak mendukung. Terus menemani Bagas juga di bawah. Modal. Angin sih, mau orang pribadi memang angin ya. Iya, dikali dikubur gaya. Iya, mantap bro. Piring iya ya, aduh. Allahu Akbar, frame-nya potong gitu. Juga orang antiluan sampai jadi nama kabeh nya. Si iya baru dia terakhir nyusul. Minta ya guys, cup guys. Lagi nyinuh handet-handet ya. Susu di mana kabeh ki anjing. Minum Denko panas dulu. Cheers. Cheers dulu. Pas ini tulisannya cheers. Cheers. Ini lagi jadi dapur, masak sebelum turun. Dapur apa? Dapur darurat. Terus segini angin masih terus besar. Setelah semua turun dari summit ke puncak Ciremai dan selesai makan bersama, kami langsung bergegas beres-beres untuk segera turun. Berkegiatan di alam nyatanya memang tidak pernah bisa ditebak, dan kami harus selalu mengutamakan keselamatan bersama. Dari perjalanan ini banyak makna dan pengalaman yang bisa diambil. Semua tantangan kami jadikan keseruan yang bisa menjadi kenangan dan bisa diceritakan di kemudian hari. Terima kasih untuk semua tim yang bertugas dan semua pihak yang membantu kami dalam proses pendakian ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye bye.